salam sejahtera bagi kita semua. Muan Modan. Perkenalkan, nama saya Riki Silahoy SSI. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Nomor induk mahasiswa PPG 202349944. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 03 Leksula pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2024. Materi pembelajaran adalah pencemaran air dengan model pembelajaran problem-based learning. Semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Baik. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Hari ini kita akan belajar kembali dalam pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum kita belajar, saya pegang satu orang untuk duduk kita dalam doa. Minta satu siswa untuk duduk dalam doa. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar mengajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak sudah berkumpul di berbagai dimensi ini, dan kini kami mau belajar. Kiranya apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Guru kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, Bapak Guru ingin ambil absen dulu ya. Semua di hari ini hadir? Hadir, Pak. Ya, semua kita adakan semua hadir ya. Oke, kita akan mulai di hari ini. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, karena kalian sudah siap untuk belajar, Bapak Guru ingin mengantarkan kalian untuk melihat apa yang ada di papan tulis. Nah, kalian lihat di sini ada dua gambar ya, gambar pertama dan gambar yang kedua. Nah, gambar kedua, gambar pertama dan gambar yang kedua. Kira-kira dari gambar kedua ini apa yang membedakan? Kira gambar satu, kalian lihat beda tidak dengan gambar yang kedua? Beda, Pak. Ya, kira-kira bedanya di mana? Gambar yang satu, sebuah sungai yang telah tercemar oleh sampah. Nah, gambar satu ini sungainya sudah tercemar oleh berbagai jenis sampah kan? Ya. Ada berbagai jenis sampah sekali ada. Apa lagi? Air sungai sudah berwarna. Nah, kelihatan air sungainya sudah berwarna kan? Ya, Pak. Airnya sudah berwarna biru atau berwarna coklat. Apa lagi? Terdapat berbagai jenis sampah di dalam gambar satu. Nah, gambar satu kelihatan banyak sekali jenis-jenis sampah yang ada di sana. Ada di sana ada berbagai jenis sampah, sampah-sampah. Ada plastik, mungkin di dalam sini yang warna kuning, kertas-kertas, kayu-kayu mungkin. Nah, itu ada pada gambar satu. Nah, kalian lihat pada gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat di gambar yang kedua? Sungai sangat bersih. Nah, air sungainya sangat bersih sekali kan? Iya. Beda tidak antara gambar satu dan gambar yang kedua? Beda, Pak. Nah, ini menandakan bahwa ada perbedaan antara gambar satu dan gambar yang kedua. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai kedua gambar ini berbeda? Ada yang bisa jawab? Air sungainya sangat bersih. Jawab tadi sudah kan? Air sungainya sudah bersih kan? Apa yang menyebabkan sampai kedua gambar ini berbeda? Terjadi apa? Tidak ada sampah di sungai tersebut. Terjadi apa sampai kedua gambar ini berubah warna? Ada satu sini kan jernih sekali kan? Tidak ada sampah-sampah di sini. Kalau di sini kan ada sampah-sampah bertaburan. Terjadi apa sampai kedua gambar ini bisa dibedakan? Terjadi apa? Pencemaran. Ya, terjadi pencemaran. Oleh karena ada benda-benda yang sudah masuk ke dalam sungai ini. Ya, di gambar ini. Jadi hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Siapa bisa tahu? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pencemaran, Pak. Ya, tentang pencemaran. Hari ini kita akan melihat materi kita selanjutnya tentang pencemaran, khususnya tentang pencemaran air. Hari ini kita akan melihat tentang apa itu pencemaran air dan kita akan melihat itu apa juga dampak penyebab faktor-faktor yang menyebabkan sampai terjadinya pencemaran air. Dengan ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai lewat pembelajaran kita di hari ini. Oke, ini kita tujuan pembelajaran yang akan kita capai lewat pembelajaran kita di hari ini tentang pencemaran air. Yang pertama, melalui pengamatan pada video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran air dengan tepat. Yang pertama, di situ melalui kegiatan kaji literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air dengan benar. Faktor. Di sini kita akan melihat tentang faktor-faktor penyebab pencemaran air. Yang kedua, melalui kegiatan kaji literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis dampak dari pencemaran air terhadap lingkungan dengan benar. Jadi kita akan melihat faktor, kemudian kita juga akan melihat dampak dari pencemaran air. Yang keempat,
Melalui kegiatan kajian literatur dan diskusi kelompok, siswa menganalisis beberapa cara penanggulangan. Jadi kalau ada faktor, ada dampak, ada juga ada penanggulangan untuk mencegah pencemaran air itu. Dan yang kelima, melalui kegiatan presentasi siswa dapat menyajikan. Jadi nanti ada RKS yang berguru bagi, ada RKPD, ada materi ajar juga yang nanti kalian pelajari untuk melengkapi dan mengisi RKS untuk kalian diskusikan dan kemudian akan dipresentasikan ke depan kelas. Oke, sudah? Kalian sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam plan pembelajaran, Bapak Guru ingin membagikan kalian dengan satu video dan kalian akan melihat dan menonton video ini dan kemudian menuliskan apa yang kalian pelajari tentang video di yang Bapak Guru akan putar. Semua perhatikan video yang Bapak Guru akan putar. Catat semua apa yang kalian lihat di papan. Catat semua apa yang kalian amati. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, sudah? Oke, tadi sudah lihat video kan? Tayangan video tadi. Apa yang kalian dapat dari tayangan video tadi? Ada yang bisa bilang? Kira-kira dari tayangan video tadi tentang apa? Tentang? Video yang ditanyakan tadi berisi tentang kondisi lingkungan yang telah tercemar. Ya, tentang kondisi lingkungan yang telah tercemar. Ya. Suatu kondisi lingkungan yang telah tercemar. Oke, lingkungan yang tercemar juga terdapat di dalamnya yaitu air kan? Air di dalamnya memiliki ciri-ciri jika airnya telah tercemar memiliki ciri-ciri seperti apa? Jika tadi ada dalam tayangan video, siapa bisa bilang? Berwarna. Nah, dia pertama, air yang telah tercemar dia berubah warna. Seperti yang tadi di gambar yang sebelum Bapak Guru kita belajar, kita lihat ada gambar itu kan? Airnya sudah berubah kan? Iya. Yang tadi Bapak Guru kasih tunjuk tadi itu, yang lebih di sini. Nah, oke, jika air sudah tercemar dia akan berubah warna. Di sini kan airnya bersih sekali kan? Iya. Kalau di sini kalau dia sudah tercemar dia akan berubah warna seperti keruh atau warna coklat tadi karena ada sampah-sampah yang di dalamnya. Kemudian ciri air yang tercemar lagi apa? Berbau. Ya, otomatis dia akan berbau. Jadi sudah berubah warna, otomatis di dalamnya dia juga berbau karena ada komponen-komponen di dalamnya yaitu bakteri atau virus di dalamnya sehingga dia bisa berbau dan itu sangat mengganggu kesehatan. Nanti kita akan belajar dalam diskusi kelompok lebih lanjut. Yang ketiga ada lagi? pH air sudah berubah. Ya, pH airnya sudah berubah. pH air. Standar pH air yang normal itu dia ada di kisaran 7. Nah, kalau sudah di atas itu atau di bawah itu airnya tidak normal untuk dikonsumsi. Jadi
kita punya pH air untuk layak diminum itu ada pada kisaran 7. Oke, itu beberapa hal yang kalian akan lihat. Kita akan ada dalam kelompok diskusi. Bapak Guru akan bagi kalian ya, kalian sudah dalam kelompok diskusi. Dan ini kelompok 1 dan yang berikut ini kelompok 2. Kita akan berdiskusi ya. Nanti Bapak Guru bagi kalian dengan ada LKS dan juga ada modul. Ini kedua, ini bukan kedua LKS sama dia punya modulnya ini. Nanti dia menurut ini, dia punya LKS yang ada warna itu. Ini kalian punya modul, ini LKS nya. LKS nya. Pelajari dulu, kalian lihat buka dulu LKS ya. Kalian buka dulu LKS, pelajari LKS. Dia punya petunjuk ada petunjuk LKS yang ini. Yang ini petunjuk LKS. Nah, apa itu? Dia punya petunjuknya ada di prosedur kerja. Jadi di situ Bapak Guru ada lampirkan kartu gambar tentang pencemaran. Nanti Bapak Guru kasih kunci ke kalian. Bentar. Nah, oke, ada kartu gambar kan? Nanti Bapak Guru tayangkan di video lain supaya lebih jelas. Kalau itu mungkin tidak terlalu kentara, tapi oke, itu ada kartu gambar, ada berbagai jenis pencemaran di situ. Nanti kalian punya tugas sesuai LKS itu, kalian cari mana gambar-gambar yang berhubungan dengan pencemaran air, kemudian kalian gunting dan kalian tempel pada lembaran yang ada kosong itu. Ini. Nah, ini nanti kalian gunting. Ini karena kan semua ada di sini nih. Iya, Nah, tinggal gunting lalu kalian masukkan ada di dalam kotak sini mana yang termasuk pencemaran air. Cocokkan dengan yang ada di sini. Dan di sana yang Bapak Guru gambar ini supaya kalian di sini gambar nomor berapa yang termasuk pencemaran air. Nah. Kemudian dia punya soal yang ini tentukan penyebab dampak semuanya ada di sini. Oh, tadi. Isi saja. Aktivitas menggunting. Oke, ini sudah gunting tapi cocokkan dengan sana, jangan sampai dia termasuk dalam gambar berapa begitu. Oh, supaya bisa kasih masuk di dalam tabel, jangan sampai salah. Bapak Guru kasih turun lah ya, sudah lihat sini. Bapak Guru kasih turun lah ya, jangan kalian di bagian bawah lah ya. Nah, saya kira ada lagi kasih tuh. Bapak Guru kasih besar, supaya kalian bisa lihat. Nah, itu gambar 1, 2, 3. Perhatikan di papan dulu supaya kalian bisa jodohkan, jangan sampai salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang pencemaran air. Bisa? Bisa. Kerjakan lalu isi, lalu tempel di kotak yang Bapak Guru sudah sediakan tuh. Kemudian ada beberapa pertanyaan lanjutan, bisa diselesaikan. Nanti kalau tidak mengerti tanya. Oke, itu 78. Nah, 78, 9, 10, 11, 12. Yang pencemaran air saja, yang lain tidak perlu ya. Dan yang kedua Oke, sudah selesai? sudah. Kalau sudah selesai, kita akan ada kegiatan presentasi.
Untuk itu saya mengundang kelompok 1 yang pertama untuk kita membawakan presentasi di saat ini. Ya, otomatis di depan dulu baru kita eksekusi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selamat siang, dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, amatilah gambar berikut ini. Yang kedua, tempelkan gambar-gambar termasuk pada pencemaran air pada kotak yang disediakan. Yang ketiga, tulislah penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran air. Yang keempat, terdapat beberapa penyakit penyebab dari pencemaran air. Yang pertama, Bisa tunjukkan di sini. Ada gambar-gambar sebentar supaya bisa teman-teman bisa tahu mana-mana ya termasuk dalam pencemaran air. Bisa. yang termasuk pada gambar pencemaran air adalah Gambar nomor 1. gambar nomor 1. Nah, Ini yang maju disebut kelompok dengan ya, kelompok ini lihat Ya. bahwa itu benar tidak? Hah? ini yang disebut dengan pencemaran. Ya, pencemaran air Ini yang nomor disebut 1. dengan pencemaran air, yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Yang kedua, pencemaran air berada pada nomor 12 Bapak Guru. Nomor 12. Ya, Oke. Nomor 12. ini Tadi adalah pencemaran air oleh limbah industri. jadi nomor 1 dan nomor 12. Ada lagi? Ada Pak. Ada nomor berapa lagi? 11 Pak. Nomor 11. Ini Oke. adalah pencemaran air oleh limbah pertanian. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, jadi nomor 1 nomor berapa tadi bilang? 11 dan 12. Ya. Oke. Yang berikut penanggulangan pencemaran air. 1. Cara mencegah pencemaran air oleh limbah industri. Pencemaran air oleh limbah industri dapat dicegah dengan cara berikut. 1. Setiap pabrik harus memiliki penampungan limbah. Limbah pabrik kemudian diproses atau diolah hingga bahan limbah yang berupa zat-zat beracun dapat dihilangkan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kegiatan pertambangan. Yang kedua, cara mencegah pencemaran air oleh limbah rumah tangga. 1. Membuat tempat pembuangan sampah dan penampungan limbah. Yang kedua, memilah sampah organik dari sampah anorganik. Yang ketiga, menggunakan deterjen secukupnya. Yang ketiga, cara mencegah pencemaran air oleh limbah pertanian. Pencemaran air oleh limbah pertanian dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. 1. Mengatur penggunaan pupuk buatan. Seperti menggunakan pupuk hanya saat tanaman tumbuh, tidak menumpuk lahan kosong, tidak menumpuk ketika hujan, dan tidak membuang sisa pupuk di sungai atau danau. Yang kedua, menggunakan pestisida yang mudah diuraikan oleh alam. Yang ketiga, menggunakan metode yang lebih alami untuk mengendalikan hama. Misalnya, menggunakan ilmu alami, hama, atau seperti penggunaan jangkrik. Sekian, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Oke, kelompok 1 selesai presentasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1? Ada Sayang? Hah? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Kemudian berikut kelompok 2
Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sama-sama. Baru suruh maju ke sana. Oke. Oke. Berdiri. Tepuk tangan konsentrasi. Belajar, bermain, siap. Oke. Mulai. Kepada selalu yang Selesai. amati gambar berikut ini. Kedua, tentukan gambar-gambar yang termaksud pada pencemaran air pada kotak yang disediakan. Pencemaran air terdapat pada nomor 1, Nomor 1. Lanjut. nomor 7, Nomor 7. nomor Nomor berapa lagi? nomor 11 dan nomor 12. Oke, jadi ada 4 untuk kelompok 2 ada 4 ya, tadi nomor 1, nomor 7, nomor 11 dan nomor 12. Tadi ada beda di kelompok 1 punya tak? Ya. Oke, lanjut. Oke, tidak masalah. Nanti sini baru Bapak Guru kasih kesempatan. Ketiga, penyebab, dampak dan upaya mengatasi pencemaran air yang dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar ditangkap manusia, dimakan manusia sehingga manusia terkontaminasi racun tersebut dan sangat mengganggu kesehatan. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang berikut mengganggu pemandangan. Perairan yang tercemar kadang tidak berbau, tetapi berubah warna. Yang kelima, percepatan proses kerusakan benda. Sebagai air limbah mengandung zat dapat diuraikan oleh bakteri. Anaerob menjadi gas yang dapat merusakkan seperti H2S. Yang ketiga, upaya penanggulangan. Ada beberapa cara, ada 3 cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, cara mencegah pencemaran air oleh limbah industri. Pencemaran air oleh limbah industri dapat dicegah dengan cara berikut. Setiap pabrik harus memiliki penampungan limbah. Limbah pabrik kemudian diproses atau diolah sehingga bahan limbah yang berupa zat beracun dapat dihilangkan. Yang berikut, cara mencegah pencemaran air oleh limbah rumah tangga. Pencemaran air oleh limbah rumah tangga dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah dan penampungan limbah. Kedua, memilih sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, menggunakan deterjen secukupnya. Yang ketiga, cara mencegah pencemaran air oleh limbah pertanian. Pencemaran air oleh limbah pertanian dapat
dicegah dengan cara sebagai berikut. Mengatur penggunaan pupuk buatan seperti menggunakan pupuk hanya saat tanaman tumbuh, tidak memupuk lahan kosong, tidak memupuk ketika hujan, dan tidak membuang sisa pupuk ke sungai atau danau. Berikut yang keempat, terdapat beberapa penyakit penyebab dari pencemaran air. Penyebab virus rota, rota dari diare pada anak, diare pada anak. Yang kedua, bakteri. Florea, yang berikut penyakit diare pada anak. Hepatitis A, kolera, diare, tifus. Dia berkunjung dengan datang kelompok 2 memperhatikan bagian dan apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Oke, terima kasih kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau ditanggapi oleh kelompok 1? Ada. Boleh. Oke. Intro dulu. Cerita. Satu saja, yaitu jenis limbah yang sebutkan jenis limbah yang berasal dari hasil industrial. Jenis limbah yang berasal dari hasil industri yaitu limbah organik yang bau. 2. Limbah organik berupa cairan panas. Oke, bagaimana? Kelompok 2 puas dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Puas. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 2. Mari silakan duduk. Oke. Oke, kita akan mereview apa yang tadi kalian telah diskusi tadi. Yang pertama tadi kan kalian kalau mengamati gambar, kira-kira gambar-gambar mana yang termasuk dalam pencemaran air? Tadi kelompok 1 jawabnya cuma ada 3 kan? Ya. Dia bilang nomor 1, nomor 11 dan nomor 12. Nah, yang nomor 1, oke, benar. Ini nomor 1, ini terjadi pencemaran air. Lalu kemudian nomor 11 dan nomor 12. Benar. Mereka punya jawabannya benar semua. Ini semua itu termasuk pencemaran air. Ini yang tadi oleh limbah rumah tangga, dan yang ini karena ada booming alga, dan yang ketiga yang nomor 12 ini karena limbah industri. Tadi kelompok 2 punya ada tambah 1 poin yaitu di nomor 7. Jadi 1, 7, 11 dan 12. Kalau nomor 7 ini kira-kira gambar apa nih? Ya, gambar banjir kan? Itu merupakan gambar banjir. Yang lainnya bukan merupakan pencemaran air. Itu karena itu tidak penyebab. Jadi yang benar tadi nomor 1, nomor 11 dan nomor 12. Itu merupakan gambar-gambar yang termasuk dalam pencemaran air. Oke, inti dari pencemaran air, Bapak Guru ingin bilang ke kalian bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita.
Nah, kita lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini ada, kalau di kondisi nyata kita ini kira-kira ada kesan kasih. Ada. Ada? Iya. Ya. Itu berarti bahwa kita tidak sadar untuk, belum sadar untuk menjaga lingkungan kita. Sampah-sampah organik dan organik, kulit-kulit pisang, sampah-sampah kayu, daun-daun kita main buang cuma di tali sana, tak? Kita punya tali dan itu membuat lingkungan sekitar kita nanti tercemar. Bapak Guru membayangkan bahwa mungkin sebelum kalian ada sungai di sebelah itu dia seperti yang tadi di awal tadi itu mungkin karena Bapak Guru kan orang sini dan Bapak Guru yang tahu itu prediksi Bapak Guru, tapi mungkin karena aktivitas penduduk di sini sehingga sungai yang di belakang kita sana jadi tadi itu sudah berubah. Bapak Guru pernah buang lihat situ lagi bahwa sampah-sampah sangat banyak di situ. Jadi akan seperti ini, mirip-mirip seperti begini. Aktivitasnya seperti begini. Karena kita terlalu membuang sampah. Jadi intinya bahwa Bapak Guru harapkan supaya ketika kita mau buang sampah kita harus pilah-pilah dulu. Kita mau pilah-pilah sampah yang tadi ada kan? Di dapur itu kan kita memilah mana sampah organik dan sampah anorganik. Organik yang dia bisa diuraikan, dia bisa diuraikan seperti daun-daun, kulit-kulit pisang. Nah itu semua bisa diurai menjadikan pupuk. Kalau anorganik itu seperti apa tadi? Kaca, kaleng-kaleng. Itu yang tidak besi, yang tidak bisa diuraikan. Itu perlu didaur ulang. Itu perlu didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kegunaannya. Oke, itu beberapa hal yang hari ini kita pelajari soal pencemaran air. Ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita di saat ini? Lewat ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin kalian menulis kesimpulan dari kegiatan di hari ini. Oke, kalian bisa tulis di kertas lalu kalian maju ketua kelompok sebelum Bapak untuk refleksi kesimpulan di saat ini. Ada 2 pertanyaan di situ, bisa baca? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Sudah? Ditulis? Oke, tulis di itu 5 menit lalu nanti ketua kelompok tulis di depan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Sudah? Sudah. Oke, jadi ketika kalian menulis apa saja di sini? Terserah. Yang besar kamu ya? Oke. Sudah terus kasih itu kalau cepat. Terus itu saja. Sudah bisa. Itu juga baik. Oke, kelompok 2 sudah? Oke, mari.
Oke. Oh, oke siap. Ternyata kalian pendapat semua sama ya? Jadi ini kita belajar materi tentang pencemaran air dan yang paling suka dari kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi kelompok. Ya, kemarin Pak Guru di pertemuan kemarin ada gen, tapi hari ini Pak Guru sedikit gen lah, yaitu things yang biasa. Kita ada dalam kegiatan diskusi kelompok. Oke, jadi semua kegiatan hari ini Pak Guru akan memberikan kalian ada asesmen dengan ada beberapa soal. Kalian isi di sini, lalu ada yang bisa isi di belakang, sebagai kegiatan akhir dari pembelajaran kita di hari ini. Ada 4 soal, lalu kalian isi nanti kalau yang soalnya singkat itu nanti Bapak Guru apa tuh? Dia di depan, dari kertas dari pakai tempat. Jawabannya bisa isi di belakang, jawabannya bisa isi di belakang aja, sebagai informasi. Sebelum kita ada dalam kegiatan. Kalau kalian bisa isi di apa tuh? Di belakang. Jawabannya sih di belakang saja ya. Atas di belakang. Ini dia punya soalnya. Mungkin kalian tidak kelihatan. Kelihatan? Kelihatan toh? Nah. Oke, sudah selesai bahan evaluasinya? Sudah. Oke, bisa dikumpul. Hari kumpul lalu kita ada dalam doa mengakhiri seluruh kegiatan kita di hari ini. Mari. Oh, ini kelompok 1 dulu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kita sudah belajar mengakhiri semua kegiatan kita di hari ini. Bapak Guru minta 1 orang pimpin kita dalam doa. Mari. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, siap. Hari ini kita sudah selesai. Terima kasih. Kita boleh pulang dalam kegiatan kita hari ini dan nanti kita ketemu di minggu depan lagi. Ya, Pak. Oke. Siap.